Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Karnakwe dengan NIM 122140065 dari program studi teknik informatika. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan lagi nih proses pembelajaran saya menggunakan Google Notebook LM. Tapi tidak hanya itu aja, saya juga menggunakan Google Gemini dan Google AI Studio. Oke, kita kembali lagi ke bagian Google Notebook LM kemarin. Nah, di sini mungkin di bagian chatnya mungkin ada yang saya tambahkan ya. Di sini kan yang kemarin ada kutipannya. Nah, di sini kalau kita klik kutipannya maka akan mengarahkan kita ke bagian sumber bahan materi kita yang telah dikutip di dalam sini. Nah, kemudian nih kemarin kan ada fitur add note, audio overview dan mind map. Nah, untuk audio overview-nya sendiri ini untuk mengenerate penjelasannya dalam bentuk podcast yang seperti saya bilang kemarin. Mungkin bisa dilihat dari hasil audionya seperti ini. Selamat datang kembali. Kita sering banget ya dengar berita soal serangan cyber kan? Iya, makin sering aja kayaknya. Nah, sekilas itu adalah hasil dari audio yang telah di-generate. Kemudian untuk di bagian notes, di sini adalah fitur-fitur tambahan untuk menambahkan pada catatan. Ada add note yang tadi di sini, lalu ada study guide. Ini buat pemanduan pembelajaran, lalu ada FAQ. FAQ ini mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan sendiri. Lalu ada briefing note. Jadi ini adalah ringkasan dokumen. Lalu ada timeline, ini buat alur kerjanya. Oke. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ke Google Gemini. Oke. Nah, seperti tadi yang dibilang, Google Gemini ini merupakan salah satu AI, pengembangan AI dari Google Lab. Ya, yang telah diintegrasikan juga di notebook dan lain-lainnya. Mungkin kita sering lihat juga AI ini kalau kita sedang melakukan pencarian di Google. Misalkan kita ingin mencari Nah, di sini kalau kita mungkin untuk kata kunci tertentu pada pencarian, kadang-kadang AI Google Gemini ini akan otomatis langsung mengenerate untuk menampilkan hasil jawabannya langsung di Google Search-nya. Nah, mungkin kita akan membahas sedikit tentang Google Gemini ini dan penggunaannya pada keamanan cyber ini. Di sini untuk Google Gemini sini ada 3 jenis model yang digunakan. Yang pertama adalah model yang biasa yang 2.0 flash. Ini untuk model yang untuk bilangnya apa ya, untuk prompt yang lebih cepat. Kemudian untuk yang 2.5 flash preview ini adalah model pengembangan yang lebih mengutamakan mungkin AI thinkingnya, jadi dia lebih kritis. Kemudian untuk yang pro ini lebih mengutamakan pada permasalahan yang lebih kompleks lagi daripada yang bagian flash. Mungkin kita coba saja ya terlebih dahulu. Misalkan ini bagaimana bukan apa saja standar ISO yang ada dalam keamanan cyber. Nah, kalau kita klik tadi tanda panahnya, maka akan mengenerate si Gemini-nya ini. Lalu kalau kita coba deep research, kalau kita coba deep research, jadi di sini kita masuk ke new chat yang lagi ya. Mungkin kita coba ini ya, kasih prompt yang lebih kompleks. Jelaskan tentang ISO pada keamanan cyber secara menyeluruh. Nah, seperti inilah hasil dari deep research-nya dari Gemini ini, dan ini pun fiturnya sudah lumayan kompleks ya. Ada hasil analisis laporan, terus kita bisa buat laporan. Di sini bisa kita edit. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini juga kita bisa mengupload file. Upload filenya bisa berupa PDF. Selain PDF bisa juga menggunakan Docs, bisa menggunakan Sheet. Tapi memang tidak semua model ada.
Misalkan yang ini yang 2,5 flash ini cuma bisa upload image saja. Kemudian untuk yang di model 2.5 Pro ini juga sama ya, tidak bisa upload file, hanya bisa image, cuma bisanya di bagian 2.0 flash. Nah, ini fitur canvas ini digunakan untuk langsung mengenerate prompt kita, tetapi jawaban dari promptnya ini akan langsung dibuat dalam bentuk file-file seperti kode, seperti mungkin Google Sheet atau Google Docs. Ya, mari kita coba. Misalkan buatkan saya kode untuk membuat website kalkulator. Nah, seperti ini. Nah, maka hasilnya akan langsung mengenerate seperti ini. Oke. Nah, maka di sini juga ada tampilannya nih, ada previewnya. Itu adalah keunggulan dari fitur Canvas. Nah, tapi kalau dilihat sendiri, ini kan Google Gemini mungkin aksesnya masih kurang ya. Mungkin kita bisa coba nih. Ada satu lagi nih, layanan Google yang menggunakan AI juga, yaitu adalah layanan Google AI Studio. Nah, di sini Google AI Studio ini lebih kompleks lagi nih. Misalnya nih, ada menu chat, ada menu stream, ada menu generate media, starter apps, dan history. Di sini kita juga bisa atur nih, kita mau pakai model apa, terus juga kita bisa lihat nih token count-nya atau limit dari mungkin bisa dibilang limit saat kita nge-prompt-nya. Terus ada temperaturnya untuk menciptakan kreativitas yang diizinkan dalam respon. Kemudian ada tools-toolsnya nih, ada struktur input, ada code execution, ada function calling, grounding with Google Search. Nah, kita coba nih untuk di bagian chat prompt. Misalkan mungkin jelaskan tentang ancaman pada keamanan cyber. Mari kita run. Nah, seperti lihat nih, di sini AI-nya menggunakan AI thinking ya, dan di sini juga dikalkulasikan nih berapa durasinya saat nge-prompt. Kita bisa expand juga di sini nih untuk mengetahui isi dari AI thinking-nya. Nah, ini adalah hasilnya nih. Ini adalah hasilnya yang terperinci. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kemudian kita masuk ke bagian menu stream ya. Untuk menu stream sendiri misalkan saja nih, saya sama kayak tadi aja ya, jelaskan tentang ancaman keamanan cyber. Kita coba run. Ancaman keamanan siber adalah tindakan jahat yang berupaya merusak sistem komputer, jaringan, dan data digital. Jenis ancaman yang UM meliputi malware, seperti virus dan ransomware, serangan phishing untuk mencuri informasi pribadi, serangan man-in-the-middle yang mencegat komunikasi, serta serangan penolakan layanan yang melumpuhkan sistem. Apakah ada jenis ancaman keamanan siber tertentu yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Nah, seperti inilah fitur dari menu stream ini, dimana ini adalah AI yang secara real time bisa diakses. Tapi ini mungkin ada batasannya ya untuk menggunakan AI ini stream real time. Nah, kita coba ini. Oke, di sini kita juga bisa bisa masukin prompt dengan menggunakan suara kita, ataupun bisa menggunakan video, atau bisa juga mengupload file kayak yang di Gemini tadi. Kemudian untuk yang generate media ini mungkin ini bisa dikatakan nih AI untuk membuat sebuah art, sebuah karya, sebuah gambar digital AI. Nah, kita cuma tulis konsepnya saja di sini. Tolong buatkan saya gambar, mungkin gambar futuristik. Buatkan saya gambar dunia retro futuristik.
baik dia coba run. Nah, Google AI akan langsung mengenerate nih seperti apa gambar yang akan ditampilkan seperti ini. Nah, selain dari generate media juga ada lagi nih, mungkin bilangnya pengaplikasian lain dari Google AI ini, ada dictation app, apps planner, dan lain-lainnya. Sini juga ada fitur history untuk merekam riwayat-riwayatnya. Mungkin untuk penggunaan Google AI Studio sendiri sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak diekspos ya untuk materi keamanan cyber ini. Mungkin yang lebih ditekankan adanya pada notebook dan Google Gemini saja. Google AI Studio memang sangat membantu. Mungkin Google AI Studio ini lebih ditekankan untuk layanan yang lebih kompleks seperti generate media, untuk mungkin bisa dikonsepkan sebuah ilustrasi yang dapat menjelaskan nih tentang materi yang ada di keamanan cyber yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mungkin seperti itu saja sih. Baik ya, sekian dari video yang saya sampaikan mengenai penjelasan dari proses pembelajaran saya menggunakan Google Notebook LM, Google Gemini, dan Google AI Studio. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri, terima kasih.